pemberitaan Fadil dengan Loli. Fadil membangun rumahnya atau merenovasi di lantai 2 yang konon kabarnya akan dijadikan tempatnya dia berlatih dancer ya. Nah, yang menjadi pertanyaannya, apakah uang yang dipakai untuk pembangunan rumah tersebut, renovasi rumah tersebut, ada bagian sedikit banyak dari uang Loli? Karena komen-komennya di akun-akun yang membahas hal itu banyak sekali dari netizen. Itu Bu, uangnya Loli diporoti, Loli ATM dan lain sebagainya. Nah, mari kita lihat di sini apakah memang begitu ada uang Loli yang masuk di dalam pembangunan rumah tersebut. Grief, ada duka cita. Duka cita untuk Loli. Sedikit banyak uang Loli juga masuk di dalam pembangunan renovasi rumah tersebut. Ada kesedihan. Ya, Loli utang-utang demi apa? Kalau untuk mencukupi hidupnya sendiri, saya rasa dari endorse-nya itu sudah berlebih. Tapi kalau untuk mencukupi yang lainnya, jadinya dia juga keteteran, makanya utang sana sini, yang pada akhirnya yang membayar melunasi adalah Nikita Mirzani. Apakah uangnya Loli itu yang dipinjam-pinjam dari orang atau dari endorse-nya, hasil dari endorse-nya masuk ke rumah tersebut? Ada simbol gosip. Gosipnya seperti itu. Jadi kalau gosip ini kan masih belum pasti ya. Tapi katanya keluar di sini gosip-gosip yang beredar seperti itu. Jadi uang Loli ada masuk di rumah tersebut, dikuatkan lagi dengan adanya kesedihan yang harus dipikul Loli karena uangnya atau karena apa ya, dia juga harus menanggung dari orang-orang di sekitarnya itu. Selanjutnya, recovery, ada kunci pembuka dan kunci penutup. Kunci itu kan untuk membuka pintu atau untuk menutup pintu. Nah, kuncinya di sini ada grief, duka cita, ada gosip yang beredar, juga ada recovery. Jadi 3 kartu ini menguatkan bahwa Loli uangnya sedikit banyak masuk di dalam pembangunan rumah tersebut. Kenapa kamu mau begitu saja, Loli? Karena apa? Karena memang udah terjalin sebuah hubungan. Ya, ada orang tua dan anak kecil. Nah, kedekatan ini yang pada akhirnya dimanfaatkan oleh Fadil dan keluarga. Ya, ini sebenarnya masalah Loli ini kompleks ya teman-teman. Kita nggak bisa menyalahkan salah satu pihak. Tapi banyak semua pihak yang ikut nimbrung dalam masalah ini, yang juga ada apa ya, ada urun atau ada ikut serta di dalam nasib Loli ini. Seandainya Loli dulu saat sudah pulang dari UK kemudian dijemput oleh ibunya, tentunya masalah-masalah ini bisa dihindari. Masalah Loli yang KDRT atau yang aborsi juga bisa dihindari. Nah, disinilah ego-ego itu yang bermain di dalam hidup Loli. Loli sendiri juga keras kepala, susah dinasehati. Mungkin itu yang membuat Nikita Mirzani menjadi jengkel. Bahkan Loli beberapa kali pulang ke rumahnya untuk minta maaf, konon kabarnya seperti itu. Atau tulis atau tidak minta maafnya itu kita juga nggak tahu. Tapi masih belum dibukakan pintu oleh ibunya kala itu. Entah ibunya nggak ada di rumah, atau entah memang nggak dibukakan, ataukah memang Loli sengaja datang ke rumah saat ibunya nggak ada. Kita juga nggak tahu di sini. Yang jelas Loli sudah berusaha untuk datang ke rumahnya, tapi hingga hal itu terjadi, ibunya masih belum saja mau membukakan pintu atau membukakan pintu maaf untuk anaknya. Nah, kekerasan kepala ibu dan anak inilah yang pada akhirnya
memicu adanya kejadian-kejadian yang seperti ini. Makanya sangat-sangat disayangkan loh ya, begitu Loli datang ke Indonesia, tidak ada satu keluarga besar pun yang menjemputnya. Nah, tentunya hal itu sangat disayangkan. Apakah keluarga nggak tahu? Tentunya ya keluarga tahulah, karena Loli ini masih tanggung jawab orang tua. Sangat disayangkan sekali, karena kekerasan kepala, kekerasan hati, yang pada akhirnya terjadilah sesuatu yang seharusnya masih bisa dihindari kala itu. Ini loh, karena Loli hanya memiliki keluarga Fadil kala itu. Nah, sayangnya keluarga Fadil pada akhirnya juga manfaati Loli. Ini. Selanjutnya, apakah kamu ikhlas Loli memberikan uangnya pada mereka? Miracle. Agar ada sebuah keajaiban yang diterimanya. Jadi buat Loli ini, keluarga Fadil ini merupakan berkah kala itu, karena hanya keluarga mereka yang mau menampung dirinya. Keluarga papanya nggak mau menampung, keluarga ibunya juga nggak mau menampung, keluarga besarnya yang lainnya juga nggak mau nampung. Malah yang menampung adalah keluarga Fadil. Tapi sayangnya ya begitu, Loli pada akhirnya dimanfaati dan juga ada kejadian-kejadian yang seperti itu. Selanjutnya, sebagai bentuk pelayanan atau bentuk balas jasa Loli pada keluarga Fadil. Anggapan Loli seperti itu pada keluarga Fadil kala itu. Bahkan ada video yang di KDRT yang begini begitu, ternyata Loli masih berusaha baik pada keluarga mereka. Karena apa? Sebagai balas budi atas pertolongan mereka, atas dimana mereka mau merangkul Loli saat di Indonesia. Tidak ada satupun yang mau merangkul Loli kala itu, hanya keluarga Fadil. Nah inilah ya, walaupun pada akhirnya juga dimanfaati. Satu kartu lagi, fight itu pasti. Jadi memang uang Loli ada masuk juga di dalam pembangunan rumah tersebut. Tapi di sini Loli tulus ikhlas memberikan uangnya karena sebagai bentuk balas jasa, bentuk servis pada keluarga Fadil dan Fadil juga, dikarenakan mereka lah yang sudah menolong Loli di Indonesia kala itu, yang sudah mau menampung Loli. Nah, disinilah Loli berharap suatu saat nanti ada kedekatan yang saling menguntungkan dengan keluarga Fadil. Ya, Loli masih di bawah umur ya teman-teman, jadi pikirannya masih mudah terombang-ambing, masih mudah dipengaruhi, belum berpikir secara dewasa, belum berpikir secara nalar logika dan lain sebagainya, jadinya ya mudah dipengaruhi, mudah dimanfaatkan. Loli juga tulus kok, karena sebagai bentuk balas jasa Loli kepada keluarga Fadil. Karena hanya keluarga Fadil yang dekat dengan Loli saat ini, yang mau nampung Loli saat di Indonesia, yang mau bantu Loli, nolong Loli saat di Indonesia ini ya. Jadi ya seperti itu ternyata.